Kiat apa saja nih Ustaz yang harus dilakukan untuk bisa membentengi diri dari pergaulan yang kurang baik itu Ustaz? Iya, bagus sekali, Masya Allah. So, Luar biasa ini pertanyaannya. Siapapun orangnya pasti nggak ingin terjerumus ya. terjerumus dan terpuruk, Buruk ya kan? Apalagi menjadi makhluk yang paling hina atau lebih hina yang ada di kolong langit dan di atas bumi ini. Yang disebut dalam Al-Quran disebut dengan syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Ya, kita pengennya khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Dan yang sebaik-baik makhluk adalah mereka orang yang beriman. Dan seburuk-buruk makhluk adalah mereka orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita membentengi diri supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang beriman dan tidak menjadi orang-orang yang kafir, tidak menjadi tentara dan anak buahnya iblis. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat yakni Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang yang beriman yang sejati adalah orang yang manakala disebut nama Allah hatinya bergetar. Hatinya itu takut kepada Allah sehingga menjadi hambanya yang taat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah yaitu Al-Qur'an, zadathum imana, menambah mereka keimanan. Nah, ini benteng yang paling kuat adalah benteng keimanan. Benteng keimanan akan semakin lebih kuat, bertambah bahkan kuatnya apabila dibacakan apa tadi? Ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran. Apalagi dijelaskan tentang isi kandungannya. Artinya satu-satunya jalan, cara, dan benteng bagi kita khususnya para pemuda harus rajin mencari ilmu tentang agama Islam. Semangat duduk di majelis-majelis ta'lim, pengajian-pengajian terutama tentang tafsir Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah tadi apa? Syifa'un lima fis sudur. Obat bagi apa yang ada dalam dada manusia. Ya, jasmani kita butuh makan minum karena memang tercipta dari tanah. Maka kebutuhannya apa yang dihasilkan dari tanah. Sedangkan rohani kita tidak tercipta dari tanah. Tapi Allah langsung meniupkan roh tersebut melalui malaikatnya untuk ditiupkan ke calon janin dikala usia 120 hari atau 4 bulan di dalam perut sang ibu. Nah, disitulah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan rohnya secara langsung, kemudian sekaligus mencatat suratan takdirnya 4 perkara. Ajal kematiannya, kemudian rezekinya, kemudian perbuatannya, apa yang akan dia lakukan, dan apakah dia akan menjadi orang yang bahagia masuk surga ataukah akan menjadi orang yang celaka masuk neraka. 4 hal ini sudah ditetapkan saat itu. Nah, maka kebutuhan rohani kita adalah yang turun langsung dari Allah berupa Al-Quran, kitab suci. Ya, ini satu-satunya jalan untuk kita selamat dari yakni pengaruh-pengaruh keburukan tersebut. Agar kita selamat dari semua fitnah kehidupan ini. Al-Quran. Ya, Al-Quran satu-satunya jalan. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitabullah was sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sekali-kali tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Ini satu-satunya cara untuk supaya kita
bisa selamat dari berbagai pengaruh yang negatif, pengaruh buruk. Kita diperintah oleh Nabi untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu wajib bagi setiap orang Islam. Agar kita selamat dan bisa masuk surga. Ya, termasuk antum dikaruniai anak. Allah ngingetin tuh. Ya, di surat At-Tahrim yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Caranya bagaimana? Ditafsirkan oleh sahabat yang mulia itu Ali bin Abi Thalha radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau ay adibuhum wa alimuhum al-Islam. Didiklah mereka dan ajarilah mereka dengan Islam. Karena yang akan menyelamatkan kita hanyalah Islam. Tanpa Islam tidak mungkin kita bisa selamat dari azab api neraka. Jadi disinilah ya kita harus membentengi diri, memperkuat diri dengan ilmu-ilmu Islam yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Dan itulah yang disebut dengan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan manusia untuk selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Ingat, tidak ada jalan lain. Itu solusinya.